Ya mungkin. Ya. Orang dibilang khusyuk tapi kagak paham maknanya. Ya. Jelas. Berarti ada orang khusyuk dalam ketidakfahaman gitu ya. Ya orang khusyuk paham. Tuh. Ente nyimak telepon dari orang luar negeri, ente nggak paham, ente khusyuk dengan ketidakpahaman berarti. Li'alla tughayyir alaihi dawam ittisal, agar tidak berubah. Ya, agar tidak merubah dawam ittisalnya. Maka fa bagi alla yazala binafi alla yazala ya yunfil khawatir an qalbi. Maka hendaknya dia itu senantiasa menghilangkan khawatir lintasan dari hatinya, hatta la talbath, sampai tidak apa? Tidak berdiam atau menetap, fatasiru fikran, sampai menjadi sebuah pemikiran. Karena kalau mikir itu variabelnya banyak. Ya. Mikir itu variabelnya banyak. Contoh misalnya gini. Kayaknya Dimas kayaknya sakit kan. Nah, tuh khawatir tuh. Iya, pantas kemarin dia cerita kemarin sama si Ipi katanya gini-gini. Nah, mukanya juga pucat tuh kayaknya tuh. Nah, itu jadi karena udah banyak, pertama dikasih satu judul dulu, di judulnya dulu kan. Besok Pak Manukan gimana ya? tuh judul tuh dari apa? Dari setan tuh. Oh iya. Itu Son udah dibeli belum cesannya tuh? Udah beli belum cesannya udah? Hah? Tadi bisikin saya setan tuh. Udah dibeli dah. Aman. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada Son gimana tuh ya? Katanya batal apa deh lah katanya Pak Manukan tuh. Terus aja begitu. Makin panjang. Ya ntar gua harus VIP dah, ntar gua bilangin nanti tuh. Pokoknya sampai ada pengen itu lah, itu baru namanya betul. Azan. Summa tasiru azman fayakhruj al-abdu bidzalika an sahaqiqati shalah, maka keluarlah seorang hamba tersebut ya dengan gara-gara hal tersebut daripada hakikat salatnya. Qala al-Hasan al-Basri rahmatullah alaihi kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu wa hiya ila al-ghubati asra. Setiap salat yang tidak hadir di dalamnya hati, maka dia lebih dekat kepada hukuman. Yang bagi lil abdi, maka sepantasnya bagi seorang hamba an yatawajjah bi qalbihi ila Allah, dia menghadap dengan hatinya kepada Allah sebagaimana yatawajjah bi wajhihi ilal qiblah, sebagaimana wajahnya menghadap kiblat. Ya. Ini Allah nih, berat. Dia alamal abdu, hendaknya seorang hamba tahu anna hadza haqiqatus shalah, bahwa ini merupakan hakikat salat. Fa idza ughfila al abdu an syai'in min salati, maka apabila dibuat lupa, dibuat lalai seseorang hamba terhadap sedikit daripada salatnya, lam yuhtasab lahu bih, maka enggak bakal dihitung tuh pahalanya. Ya. Ada orang sholat pas rakaat pertama lupa, ya nggak dianggap pahala. Rakaat kedua, ketiga, keempat dianggap kalau diingat. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam laisa laka min shalatik illa ma aqalta minha. Laisa laka, bukanlah hakmu, bukan milikmu. Min shalatik, dari salatmu, kecuali apa yang kau ngeh. Ya. Kecuali yang apa kau sadar, engkau khusyuk darinya. Ya. Jadi kalau kita nggak sadar, kita nggak khusyuk, ya bukan punya kita. Salatnya kagak jadi pahala. Yang bagi lil abdi idza faraga min salatihi an yas'alallah ta'ala umura dinihi wa dunya. Sepantasnya bagi seorang hamba apabila selesai salat, dia meminta kepada Allah tentang urusan dunia dan agama dan dunianya. Ya, termasuk dunia ya. Karena nggak lurus urusan agama kecuali setelah lurus urusan dunia. Ngertiin dunia. Pelajari ilmu dunia. Itu karena kita hidup di dunia. Ya. Orang mau sholat bisa khusyuk itu gara-gara dompetnya udah kisi. Kalau dompetnya kosong, sebagian orang nggak khusyuk. Ya, sebagiannya khusyuk. Tergantung di mana kita magomnya. Ya. Wala takunu shalah 'alal 'abdi ka syai'il mutakallaf, jangan jadikan salat, janganlah salat itu menjadi bagi seorang hamba seperti sesuatu beban. Ya. Jangan jadikan salat beban. Yusallim summa yanhat. Ya, dia salam kemudian dia bangkit. Ya.
Fahada yadullu ala istila'il ghafla alal abd. Maka ini menunjukkan bahwasanya si hamba ini sudah dikuasai oleh kelalaian, ghaflah. Bal yusakkin akibas shalah, kata tapi ya yusakkin, tenanglah setelah sholat biqadri ma yusabbihillah, ya seukuran tasbih, tahmid, takbir tuh. Wa yad'u li nafsihi khasyian khadian mutadarrian, berdoalah untuk dirinya dengan khusyuk, tunduk, mutadarrian liwalidayhi, untuk kedua orang tuanya, begitupun orang muslim. Fa inna dzalika min tamamis shalah, karena itu merupakan kesempurnaan salat. Wala yajtahid al-'abdu an yuaddi faraid li awaili wa awqatiha. Hendaknya seorang hamba juga berusaha ya untuk menunaikan salat fardu pada awal waktunya. Fa inna dzalika mandub ilaih, karena itu adalah perkara yang sunnah baginya ya. Jadi jangan jadikan salat itu beban gitu. Jadi kalau saat beban habis salat langsung udah dah gitu. Ya. Sama kayak kita belajar. Orang kalau ngaji, cirinya orang cinta ilmu kagak langsung pulang kelar ngaji langsung jalan, enggak. Bal yajlis summa yas'al. Ya, duduk dulu ya. Terus menikmati ilmu yang udah dia dapat. Bahkan ada yang nulis lagi mindahin, namanya itu masya Allah talibul ilm gitu. Ya. Habis kelar ngaji subhanallah tutup, nanya, guru nanya, atau kelar ngaji nyalin, nanya tadi apa yang kurang gitu. Guru tadi ini kelewatan, itulah talibul ilm. Ya. Bukan suruh lu pulang mana rokok. Itu bukan talibul ilm. Ya. Mencari ulama-ulama besar yang belajar begitu nggak ada. Karena mereka menikmati setiap ilmu yang mereka pelajari itu ya. Itu di situ. Sama kayak orang ngerokok ya. Orang ngerokok kan ada feel-nya kan, beda kan? Orang ngerokok sekedar ngerokok yang benar-benar ahlul dukhon nih. Ya. Ada ngerokok, udah itu bukan perokok sejati, bukan itu. Gitu. Di perokok sejati ada urus alif. Ya. Ketahuan yang mana yang mana perokok, yang mana cuman coba-coba. Makanya saya bilang buat yang baru nyoba jangan diterusin. Ya. Satu, pertama, ulama mengatakan itu haram. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan rokok itu haram. Ente bagaimana dapat futuh ente mengerjakan yang haram? Walaupun sebagian mengatakan makruh, ya, sebagian mengatakan makruh gitu. Yang kedua, guru-guru yang saya lihat ngerokok itu kasyaf-kasyaf umumnya. Kita husnuzan ya, kasyaf ya. Ya termasuk guru kita kayak Abdul Hamid Hussein, masya Allah tuh ya. Dan beliau di rumah nggak pernah ngerokok, di luar ngadepin tamu ngerokok. Kenapa? Mungkin lihat tanduk-tanduk ente pada tinggi-tinggi banget gitu. Makanya kalau di rumah nggak ngerokok, di kamar wirid nggak ngerokok. Gitu. Kayak guru sekumpul pun sama aja. Ya. Jelas ya. Jadi kalau bisa tinggalkan itu ya. Khususnya yang baru nyoba ya itu ya. Teman-teman dah jangan sampai, pokoknya prinsipnya begitu. Yang dari luar nggak ngerokok, di sini ngerokok, aneh haram kan ente. Karena jangan sampai markas itu bawa dampak buruk. Tapi kalau misalnya sebelumnya udah ngerokok, orang tua ente tahu ente ngerokok, di sini ngerokok, silakan nafsi di hari kiamat ya. Urusan rokok, urusan rokok ya. Urusan rokok. Iya. Kalau saya pribadi ya selo-selo aja sih, karena guru-guru saya pada ngerokok. Cuman kalau buat santri kayak ingin ngerokok nggak ngerokok kan? Nggak. Hari itu ya, jangan coba-coba ya. Gitu. Kalau ente mau jadi ulama masuk silakan ya. Karena melanggar perintah guru, itu ya. Itu. Ini bedakan ya. Sesuatu yang sebenarnya nggak boleh, ya, sesuatu yang sebenarnya boleh, bisa jadi nggak boleh kalau guru larang. Ya. Pakai baju putih boleh nggak? Tapi kalau saya larang gimana? Hah? Nggak boleh. Jangan sekali-kali, khususon. Makanya sesuatu yang boleh dalam syariat, kalau saya larang jadi nggak boleh. Gitu. Ya, ada rahasia. Gitu. Misalnya gitu, santri markas nggak boleh makan Indomie gitu. Misalnya, boleh nggak sih ngelarang begitu? Iya boleh-boleh aja. Saya guru. Selama itu bukan sesuatu yang wajib ya, atau yang sunnah gitu, boleh-boleh aja. Gitu. Nah, maka jangan sekali-kali kita yang melanggarnya. Kalau kita langgar, ilmu kita nggak berkah. Ya, gitu. Nah, saya nggak ngelarang ilah tadi. Pokoknya kalau emang kita nggak ngerokok, terus kesini ngerokok, saya haramin ngerokok.
Tapi kalau memang di luar udah di sebelumnya ngerokok dan orang tua tahu, saya nggak mau, ya jangan sampai gini. Pas pulang dari sini, kok lu ngerokok gitu? Ini main di markas gitu. Nah, itu. Nauzubillah. Zalik ya. Jangan sampai gitu ya. Tolong yang sudah berhenti, ya Allah Maha tahu, daripada Allah kasih hukuman gitu ya. Mendingan berhenti dari sekarang. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika.